serangkaian proses produksi ya. Nah, dalam proses produksi ini tentunya ada fasilitas produksinya, kemudian ada fasilitas penunjang juga tentunya. Nah, fasilitas ini harus memenuhi persyaratan nih, atau persyaratan regulasi. Kalau di Indonesia ini yang mempersyaratkan adalah BPOM. Jadi, fasilitas ini memang menentukan ya, baik tidaknya suatu produk. Kalau fasilitasnya itu baik dan telah mengacu kepada CPOTB, Mhm. maka produknya juga baik. Nah, kalau bicara soal fasilitas, fasilitas seperti apa saja sih yang memang dihadirkan oleh PT Harvest Gorontalo Indonesia selaku produsen dari Soman? Ya, PT Harvest Gorontalo Indonesia ini telah konsisten tentunya. Fasilitasnya telah mengacu kepada CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, fasilitas yang dihadirkan ini banyak sekali dari mulai bangunan gitu kan. Bangunan ini sudah sesuai dengan standar industri jamu ya tentunya. Kita dibagi-bagi nih ruangannya, ada ruang penyiapan bahan baku, kemudian ruang pengolahan dari soman, kemudian ada ruang pengujiannya juga sampai ada ruang kantornya juga. Nah, untuk peralatan ini juga sudah sangat terstandar dan kita menggunakan peralatan yang canggih tentunya sehingga dapat memproduksi soman dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga fasilitas untuk pengembangan sumber daya manusianya. Berarti fasilitasnya juga sudah terstandar ya Mbak Tatu ya? Iya, betul sekali Mbak Nana. Mhm, apa buktinya? Kita telah mendapatkan, ISO 9001/2008. Nah, Mhm, sebenarnya ISO 9001/2008 ini tentang sistem quality manajemennya. oke. Jadi kita sudah terdokumentasi nih segala dari mulai proses pengolahannya, penyiapan bahan bakunya juga Mhm, dan dari, dokumen-dokumennya sudah sangat lengkap sekali. Nah, mhm, untuk yang pabrik baru nanti akan ada sertifikat dari, Badan POM yaitu sertifikat CPOTB mhm. yang menyatakan bahwa kita tuh telah sepenuhnya mengacu kepada CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah kalau gitu, kalau fasilitasnya sudah oke tadi Mbak Tatu bilang ya, dan juga memang sangat diperhatikan sekali nih. Bagaimana sebenarnya proses pengolahan soman sehingga menghasilkan produk yang memang berkualitas? Ya, soman ini diolah secara bioteknologi modern, Mbak Nana. Mhm, Jadi 39 bahan bakunya dipilih dulu tentunya yang sesuai dengan mutu dan standarnya. Kemudian diolah selama 9 sampai 12 bulan. Nah, untuk sanitasi dan higienitasnya tentu sangat dijaga sekali. mhm, Nah, untuk mutunya juga ini sangat diuji. Jadi diujinya ini tidak hanya pada saat akhir saja, tapi pada mhm. setiap pengolahannya ini sudah teruji. Jadi mutunya ini terjamin dari awal hingga akhir dan menghasilkan produk salmon yang berkualitas tentunya. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan. Mitra Sehat, tahukah Anda PT Harvest Gorontalo Indonesia berproduksi di Gorontalo dengan lahan seluas 7 hektar di mana meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur terstandar. Semua fasilitas penunjang hadir dalam satu kawasan berkonsep Taman Agrowisata. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Ngunyah kemangi jadi kreatif. Ide jenaka jadi tak tertahan. Kalau mau jamu yang inovatif, jatuhkan Soman sebagai pilihan. Soman sejatinya teman. Voice of Someone, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Herbal tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Soman bisa Anda dapatkan di Pandawa Radio, Jalan Abadi, kilometer 8 atas, Tanjung Pinang. Telepon 081177811039. Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Telepon 0771 444 3216. Marketing 0811 778 1039. Email radiopandawa@gmail.com. sales@pandawafm.com. Website www.pandawafm.com. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
Abadi Kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio Radio Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di pagi hari ini Sabtu 30 Januari 2021 ya, di akhir pekan ini kita bersama kembali dalam talk show Kangen Kumpul MTR, dan kita sudah tersambung bersama narasumber kita melalui virtual dan dapat Anda saksikan secara live melalui Facebook ya, Facebook Pandawa Radio. Juga dapat diikuti melalui frekuensi 103,9 FM dan streaming www.pandawafm.com. Sebelum kita sapa narasumber kita, Nurul mau sampaikan terlebih dahulu kepada Mitra Pandawa, kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan bisa melalui line telepon 0771 444 0829. Dan bagi penanya nantinya akan mendapatkan hadiah buku merah ini ya, kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Nah, Anda dapatkan untuk Mitra Pandawa yang bergabung ya pada kesempatan talk show Kangen Kumpul MTR kali ini. Oke, sekarang kita langsung sapa narasumber kita. Kita sudah bersama Bapak M. Supardi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Supardi. Oke, mohon maaf Pak, mikrofonnya masih ke-mute. Iya, masih ke-mute, jadi langsung oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Supardi ini Mitra Pandawa merupakan seorang pegiat MTR Bogor ya, benar ya Pak? Ya betul. Baik, pegiat MTR Bogor dan merupakan seorang pengusaha tentunya. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol bersama Pak Supardi pada kesempatan kali ini dengan tema utang miliaran rupiah lunas sehalus tepung tapioka. Nah, mungkin dari sini sudah ada clue-nya apa sih usaha Pak Supardi. Tapi sebelum itu, Pak, Ya. sehat ya? Semuanya keluarga juga? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mau ngobrol-ngobrol ringan dulu nih, mau kenal dulu dong sama Pak Supardi ya. Ya. Saya Nurul Pak. Oh iya. Oke, sekarang posisinya lagi di mana nih Pak kalau boleh tahu? Di rumah ya? Di rumah ya, betul di rumah. Oke, jadi hari ini di rumah aja atau nanti akan beraktivitas, pergi ke tempat kerja atau gimana nih Pak? Iya, beraktivitas nanti. Ya. Nanti ya. Oke. Biasanya kegiatan dari pagi sampai jam 9. Tadi ya dulu sampai jam 11-an sampai zuhur lah biasanya. Baru kerja lagi gitu. Oh gitu ya, harus ada jeda ya Pak biar nggak terlalu capek juga. Iya. Iya. Oke. Nah, kita pengen tahu nih profil Pak Supardi dulu nih. Pak Supardi sekarang kan posisinya di Bogor ya Pak ya? Ya betul. Ya, Nah, ya. Bapak asli orang Bogor kah atau merantau nih ke sana Pak? Orang asli Bogor saya. Tinggal Asli Bogor. di sini juga. Oke, berarti lahir di sana, besar di sana begitu ya Pak? Iya, usaha di sini juga sama ya. Iya, usaha di situ juga, benar. Nah, kemarin ketika menempuh jenjang pendidikan Pak, di mana aja? Oh, saya Dari SD mungkin? ya. Saya pendidikan sampai SMA saya. Oke. SD di Bogor juga, di SD apa tuh Pak? SD-nya SD Cibulu 3 dulu ya. Kalau SMP-nya di SMP Kedung Halang kalau dulu ya. SMA Cibinong. Oke. Kalau dulu maksudnya nih udah nggak ada lagi sekolahnya atau udah berubah nama Pak? Masih sekarang kalau SMP udah ganti, udah berubah. Kalau yang SD-nya mah udah pindah diganti Ciparigi nama sekarang. Oke, begitu. Baik, berarti Pak Supardi bisa menjadi inspirasi juga nih Mitra Pandawa. Tadi Pak Supardi mengatakan kalau hanya lulus SMA ya Pak? Iya, betul. Iya, tapi alhamdulillah bisa sukses nih mengembangkan usahanya sekarang ini. Oke. Pak, keluarga bagaimana nih Pak? Udah menikah ya tentunya ya?
Anak saya baru nikah 1, yang perempuan. Dua lagi. Maksudnya baru nih mau nambah atau gimana nih? Baru aja pengen buru-buru ngantuk ya. Oke, anak ada berapa, Pak? Anak saya cuma 3. Mm-mm. Sudah ada yang sudah berkeluarga? Ada yang perempuan tapi kerjanya di Pemkot dia kerjanya yang perempuan. Oke, di pemerintahan ya. Kalau yang laki ya bantuin saya sekarang. Yang laki-laki udah ada yang kerja juga belum? Enggak, dia kerja bantuin saya. Oke, baik. Nah, ini berarti bisa jadi ini ya Pak ya, penerus nantinya di masa depan. Insya Allah. Calon-calon penerus ya. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Supardi ini merupakan seorang pengusaha. Nah, sebelum memulai usaha, apa nih pekerjaan yang Bapak lakukan, Pak? Sebelumnya. Sebelumnya pengangguran saya. Berapa lama, Pak? Iya, pas nikah juga masih nganggur. Istri saya yang kerja kan. Istri saya kan guru SD. Oke. Oh, guru ya? Ya, guru SD ya. Oke, masih mengajar sampai sekarang? Masih tinggal 3 tahun lagi pensiun. Oke, alhamdulillah. Berarti waktu tamat SMA, Pak Supardi nggak ngapa-ngapain begitu? Enggak, langsung nikah aja saya. Oke. Oke, berapa lama tuh Pak? Berapa lama tuh Bapak bisa dibilang bergantung sama istri ya begitu ya kala itu ya? Waktu Masih dulu. bergantung sih. Kita tetap aja usaha dulu. Pernah kerja juga tahun 91 di Cilegon di perusahaan Krakatau dulu. Oke. 1 tahun sih. Jadi pegawai di sana, Bapak? Tapi nggak betah lah. Mendingan dagang Islam, mendingan jualan aja, mendingan jualan bubur atau apa, jualan apa. Daripada kerja gitu. Kerja kan disuruh. Wah, jadi sempat jualan bubur juga, Pak? Enggak sih jualan bubur. Maksudnya mendingan jadi kerja kayak gitu aja, cari kasih. Oh, begitu. Mendingan jadi calo lah pada masa gitu sekarang dulu. Oke, berapa lama kemarin Bapak bekerja di tempat itu, Pak? 1 tahun 90 sampai 91. Oke, selanjutnya apa yang Pak Supardi lakukan tuh kesehariannya? Ya seharian mah itu aja, jadi tengkulak aja dulu kan. Tengkulak, beliin barang. Tengkulak apa, tengkulak singkong, tengkulak sagu, segala macam lah. Okay. Yang bahannya dari tapioka dulu ya ngejualin. Oke, berarti dari awal tuh udah mulai masuk ke ranah-ranah tepung tapioka tadi ya Pak ya? Memang daerah kami dulu kan ada pengrajin tapioka. Memang keluarga bapak saya juga pengrajin juga, tapi dia nggak bisa berkembang tinggi lah karena dia kan petani ya semacam. Jadi belinya sama pabrik-pabrik besar di sana di Bogor itu. Cuman kita ada rasa penasaran kan, maka jadi gini-gini aja gitu. Ya, jadi istilahnya cuma jadi tengkulak, kalau beli dari orang dianggapnya giling juga. Saya kayak orang-orang yang jadi pengrajin juga, saya pernah sampai 1 tahun yang kerja dari Cilegon langsung 1 tahun gitu. Ya gara-gara kalau itu kan kerjanya cuma berapa ya, malam kan sampai malam kan kadang-kadang ya, cuma punya tim paling 3 jam gitu. Sampai pas ngangkat sagu kan, kalau itu sampai nyebur ke bak sagu itu saya. Nyebur? 2 malam. Malam ya? Jam 2 malam nyebur ke bak itu, ke bak sagu kan, buat penampungan aci itu kan penampungannya ya. Oke. Itu aja lah. Baik. Oke, mohon maaf Pak, mungkin karena bahasa kali ya. Dulu kurang tahu nih, tengkulak itu apa Pak? Tengkulak itu kalau orang Jawa mah bakul ya. Bakul? Kalau orang Jawa, dari Jawa tuh bakulan gitu ya. Kita beli dari pengrajin baru kita jual ke orang lain gitu. Gitu. Pengepul, kalau orang Jawa malah bilang ya pengepul gitu ya. Oh iya, benar. Oke. Pak Supardi apa, Betawi ya Pak ya? Bukan, saya Bogor asli, Bogas ya. Oh gitu, baik. Belum pernah ke Kepulauan Riau nih, ke Kepri, Tanjung Pinang belum pernah? Belum. Kalau barangnya mah sudah masuk ke sana, ke Tanjung Pinang. Sudah masuk ke Tanjung Pinang. Yang punya belum nyampe ya? Yang punya belum nyampe nih. Kapan-kapan boleh Pak nyampe ke sini Pak? Insya Allah. Itu juga udah diundang sama distributor saya juga, udah ngundang. Cuma saya belum masuk ke sana aja. Karena kalau ke Bangka sudah, kalau ke Bangka. Oh, ke Bangka udah ya, sebelahan deh sama Kepri, tetanggaan. Oke, baik. Nah, jadi sekarang ini usaha tepung tapioka yang dijalankan Pak Supardi ini sebagai
pembuatnya ya, produksi ya Pak ya? Iya, dia produksi. Tapi saya kan belinya banyak penampung dari pengrajin juga. Kayak dulu saya ngepul kan dulu. Sekarang ngepul tapi ditepung sama saya gitu maksudnya. Oke, jadi dari apa pengrajin yang buat Iya. berarti berbeda ya. Berarti ada beberapa tempat begitu Pak? Ya, ada beberapa pengrajin dari Bogor aja khususnya. Kan pengrajin di Bogor kan ratusan. Baik. Jadi kita nampung pengrajin, nanti baru saya haluskan gitu. Nanti saya baru jual ke pasar mereka gitu. Oke, dari proses yang mereka lakukan, Ya. kemudian diberikan ke Bapak. Ini bagaimana sistemnya Pak? Dari sistem dari mulai pengrajin, kemudian diserahkan kepada pihak Pak Supardi, kemudian dijual, didistribusikan tuh bagaimana prosesnya Pak? Bisa diceritakan? Ya, pertama sih misalnya yang dari singkong ya dari petani ya. Petani kan bawa ke pengrajin. Iya. Pengrajin kan digiling sama si pengrajin itu singkongnya itu kan singkongnya itu kan digiling kan ada dua macam, jadi satu ada ampasnya ada sama patinya ya. Nah patinya itu diendapkan ya. Nah diendapkan nanti baru dibuang airnya, nanti yang endapan itu baru jemur gitu. Kalau musim hujan gini susah kan bisa jemur gitu. Benar, nggak bisa dijemur. Nah nanti pas udah dijemur baru udah kering baru jual ke saya gitu. Nah udah jadi kayak kristal itu bentuknya kayak garam kasar gitu ya bentuknya kan. Nah baru saya haruskan gitu, dihaluskan. Baru dari tepung baru saya kemas gitu. Oke, dari bentuk kristal diserahkan ke Pak Supardi, berarti di Bapak ada pabriknya lagi Pak? Ada, saya pabrik penghalusan, penepungan gitu. Ya bukan saya doang sih, banyak. Dulu kan saya jadi tengkorak masukin ke penghalusan. Di Bogor kurang lebih ada 15 pabrik atau 16 pabrik lah. Tapi yang termasuk orang yang free ya cuma 2 orang sih. Yang lain mah di luar gitu. Oke. Nah, ini kapan nih Bapak memulai bisnis tepung tapioka ini Pak, sebagai penggilingnya lah ya, penggiling dan penjualnya begitu Pak? Saya tahun 99 ya. Pas reformasi tahun 97, 99 saya mulai. Tepatnya 99 ya. Udah hampir 23 tahun kalau nggak salah ya. Wah, sampai sekarang. Waktu itu waktu mulai usaha ini udah lahir anak-anak Pak? Udah besar? Udah ada 3 ya? 3 tadi? Udah ada semua? Baru punya 2, baru punya 3, yang 3 yang 1 kan meninggal. Yang gitu. Terus baru ada punya 2 berarti. Baik. Bekerja sini tahun 7. Iya udah baru punya 2 kalau nggak salah. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa banyak orang yang memasukkan bisa dibilang mentahnya ya tadi ya, tepung tapioka mentahnya tadi kepada Pak Supardi, berapa banyak Pak? Ya sekitar saya pegang sekitar 35 orang sampai 40. Oke, 30 orang, 35 sampai 40 pengrajin gitu. Kemudian ketika udah tiba di Pak Supardi, digiling itu jadinya berapa banyak Pak? Apanya? Prosentasenya? Ya. Enggak sih, enggak susut di itu. Susutnya paling juga kena itu ada ampalnya. Ampal kan maksudnya yang agak kasarnya itu. Iya. Ya enggak susut. Paling 0,5% paling juga. Yang itunya tadi ya, ampalnya tadi ya Pak ya? Ya. Itu berarti dibungkus, dipaket berapa banyak jadinya Pak? Berapa paket? Masa sistemnya pakai karungan ya, 50 karungan. Oke, baik. Berarti dijual di pasarnya tuh kiloan ya Pak ya? Pihak pasarnya yang ngiloin lagi ya? Nah, 1 kilo mah ada yang 1 kiloan di Dusan itu, yang 1 kilo. Kebanyakan sih yang karungan sih. Saya jual antar pabrik semuanya, pegang antar pabrik. Saya pegang pabrik terbesar se-Asia saya kan. Wah. Jualnya. Terbesar se-Asia ya Pak. Baru tahu nih kalau nggak ngomong. Oke. 1 karung berapa banyak tuh Pak? Berapa kilo tuh? 50 kilo. 50 kilo. Dijualnya ke mana nih Pak? Langsung ke pasarnya atau gimana? Banyak, ada yang ke pasar, wilayah-wilayah Palembang kan langsung ke pasar ya, kayak di Batam juga langsung pasar kan. Oke, baik. Kalau ada juga ya banyak kan pabrikan sih, persentasenya hampir 70% pabrikan. Ya. Soalnya kita pegang pabrik kerupuk, pempek kayak gitu kan, kue, gitu.
di Itu kantong tuh betul. satu karung berarti kalau orang itu apa ya, pelanggan ya, customer ya Pak Iya, Supardi, tentunya sekali pengambilan dalam jumlah banyak ya, paling biasanya banter berapa banyak tuh, berapa karung Pak? kalau kalau yang paling Jabotabek paling sedikit ukurannya ya saya kirim 1 ton, kalau luar pulau 8, kalau luar luar kota gitu paling Jawa 8 ton kiriman. Kalau Banyak. luar pulau sih dia kan 2 ton juga, kayak ke Banten kan ekspedisi, dia lewat ekspedisi. Mereka yang bayar, saya cuma nganterin sampai Jakarta aja. Oh gitu. Orang kayak gitu. Baik. Eh perusahaan Pak Supardi ini bentuknya gimana Pak? CV, CV Ya, PT CV ya. ya. Nah, Oke, yang tadi berarti ketika mulai bisnis tepung tapioka ini tahun 99, Pak ya, Supardi dikatakannya tahun 99. Nah, waktu itu tentunya tidak langsung berdiri ya CV-nya, Pak. tidak, itu Ah, sedikit-sedikit. kapan tuh, Pak? Kalau untuk CV-nya sendiri berdiri? CV-nya mah tahun 2001 kalau nggak salah. Oke, 2001. 2003, CP-nya tahun 2003. CV-nya 2003. Ya. Heeh. Kemudian mulai mendistribusikan tepung ke luar Pulau Jawa, kapan tuh, Pak? Tahun kapan? Itu tahun 2005 kalau nggak salah, 2005. Mulai menyebar kita sampai Palembang sampai gitu maksudnya. Mhm. Ya. Bisa diceritain nggak Pak, gimana kemarin itu? Tentunya banyak sekali cobaan-cobaan ya, biasanya kalau nggak bangun usaha nggak langsung mulus-mulus ya Pak? Pasti tuh. Iya. Waktu memilih usaha ini apa ya nih Pak Supardi pikirkan nih? Pengen buka usaha sebagai apa ya, penggiling ya, penggiling tepung tadi itu apa nih yang Pak Supardi pikirkan? Enggak, kalau saya mah cita-cita dari dulu juga Mhm. pengen itu apa, punya pegawai minimal 40 orang gitu. Yang makan dari hasil keringat saya tuh 40 orang minimal gitu. Itu cita-cita Oke. saya itu aja. Ya, sampai Ini sekarang ya tepung tapioka cap Raja Tani ya. nah, betul. Nah, Namanya tepung tapioka cap Raja Tani Bogor. ya, Nama bisa. CV-nya Wangun Mandiri ya Pak ya. Ya, ya. Ini lebih tepatnya lokasinya di mana, alamatnya di Bogor ini Pak? Ya di Kelurahan Ciparigi ya. Kelurahan Ciparigi. Bogor Utara, Kota Oh, Bogor ya. baik. Ini Iya, ada fotonya tadi, ada yang karungan, ada yang udah di yang 1 pack-pack kiloan. juga ya. Kalau pack-pack berarti udah di dalam kota aja ya Pak ya, Iya, di iya. Enggak, distribusi. yang itu banyak kan kalau yang Batam pakai 1 kiloan. Oh Kalau gitu. ya, untuk Tanjung Pinang kan Tanjung Pinang Batam masuknya ke situ ya. Heeh, heeh. Ya. Oke, berarti waktu ngambil dalam jumlah walaupun bertonton tapi ngambilnya tuh udah pack-nya tuh per kiloan begitu ya, Pak ya? Enggak, Per kalau yang kilo ya? buat pabrikan pakai karung. Kalau yang buat toko biasanya kan pakai yang Oke, yang oke. kiloan, yang Oke, pakai benar kiloan. benar benar benar. Baru ngerti. Ya. Baru ngeh naruhnya. Oke, baik. Nah, ketika memulai usaha tepung tapioka udah ada apa namanya ya? Cita-cita ya tadi ya, Pak. Pengen Iya, punya karyawan 40 ya. nah, Kesampaian, Pak? alhamdulillah udah lebih kayaknya. Ya lebih ya. Alhamdulillah. Karyawannya banyak dari masyarakat sana atau ada juga nih yang dari luar nih, Pak? Baik, persentase hampir masyarakat setempat sih, hampir 70%. Oh, 30% dari luar juga ada yang. mm-mm. Ini berarti ditempatkan di pabrik tadi ya sebagai yang menggiling ya, Pak ya? Iya, iya, betul. Oke. Nah, tadi lebih dari 40 berapa tuh, Pak, totalnya sebenarnya? Ada 100. Enggak nyampe lah, 46-an kalau nggak salah. Kalau Oke, untuk pabrik yang di sini, kalau nanti yang saya di luar pulau, yang maksudnya yang di sono mah enggak sih, lebih yang di pertanian. mhm. Oke, baik. Sejauh ini Pak, masalah yang dihadapi ini mungkin tadi salah satunya ketika proses penjemuran cuacanya jelek ya Pak ya. Nah, hujan Ini terus. termasuk salah satu hambatan juga ya Pak. Ya, ya. Selain itu ada lagi Pak dalam proses pembuatan tepung tapioka ini. Enggak juga. Kalau sekarang mah yang di Bogor mah ya habis aja itu pengrajinnya, tergusur kan tanahnya banyak yang dijual kan. Itu aja. Jadi bahan bakunya udah bisa mengurang. Itu mau nggak mau kan. Eh, Nah, sekarang ada rencana nggak sih Pak untuk bangun pabrik baru? Enggak, saya udah bikin di sana di daerah Cianjur, daerah Puncak ya, udah bikin penggilingan singkong jadi pengrajin lah. Pegang Mhm. sama anak saya. Cuman Oh, di sama yang kelola anak Pak Supardi.
Iya, iya. Sebagai penggilingnya ya? Oh, sebagai Penggiling pengrajin. singkong ya tadi, Ya, betul. penggiling singkongnya. Oh berarti udah banyak juga nih pabriknya Pak Supardi, nggak cuma sebagai penggiling apa tadi? Udah jadi apa ya? Kristal tadi ya tadinya. Penepung ya tadi, Mas. Oke baik. Nah Pak, kita mau ini nih, berarti ini salah satu apa ya? Bisa dibilang salah satu pengalaman Pak Supardi juga dalam memulai usaha, terjun di dunia usaha juga sebagai pengusaha. Di mana tadi tema kita utang miliaran rupiah lunas sehalus tepung tapioka. Nah berarti ini Pak Supardi pernah gitu ya, pernah punya utang atau berutang sampai miliaran rupiah ya Pak? Iya, betul. Pernah. Itu berapa lama tuh Pak? Kurang lebih memiliki utang miliaran itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Kalau utang mah yang miliaran mah dari tahun itu aja pas tahun 2015-an, 2015. 2014 saya mulai dikasih sama bank 1 miliar itu kalau nggak salah. Oke. Saya pemainnya udah lama, saya tahun 91. Dari tahun 91 itu udah mulai sebenarnya ya Pak ya? Saya zaman 400.000. 400.000 dari 400.000 sampai miliaran luar biasa banget nih. Senior saya. Oke, baik. Dari tahun 90-an 400.000 cuman. Kemudian sampai tahun 2014-an itu udah miliaran ya Pak? Udah 1 miliar lah, belum nyampe. Udah 1 miliaran. Dan totalnya itu sampai ke berapa jumlahnya, angkanya Pak? Berapa miliar? Kalau utang di perbankan sama itu paling sekitar 4 miliar lah. 4M itu. Oke, di lembaga keuangan sekitar 4 miliar. Di lembaga keuangan itu. Selebihnya ada lagi di? Ya, tentang perdagangan lah itu. Oke, jadi totalnya? 12,5 M waktu itu tahun 2 yang paling puncak tuh saya. Udah paling puncak, udah maksimum ya Pak. Udah geleng-geleng kepala tuh. Tapi sekarang nyeritainnya udah bikin senyum aja nih ya Pak Supardi ya. Udah terlepas udah. Alhamdulillah. Oke baik, nah kita tentunya pengen dengar nih cerita atau pengalaman Pak Supardi terkait dengan utang yang bisa sampai miliaran rupiah, tentunya juga terkait dengan MTR ya Pak ya, masyarakat tanpa riba nih. Nah kita mau tahu dong kapan nih Pak Supardi kenal dengan MTR. Yeah. Tapi nanti ya Pak, nanti tahan dulu. Kita break sejenak, jaga mana-mana ya, Mitra Pandawa juga jaga mana-mana. Kita masih akan bersama Pak Supardi. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak. Iya. Oke, dan buat Anda Mitra Pandawa sekali lagi kami sampaikan, buat yang ingin bertanya, kami buka line telepon 0771 444 0829 dan nanti akan mendapatkan hadiah buku merah ini bagi yang bertanya. Ya langsung saja Pak Supardi kenal sama buku ini ya Pak ya. Saya suka di rumah kan banyak ya. Banyak dong tentunya. Baik Mitra Pandawa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi selepas ini. Tetap di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya nyari jamu tetes Soman. Oh, susu formula Megata 1. Nah, iya. Ada, Mbak. Bagaimana kalau Bapak coba jamu tetes? Katanya jamu tetes bisa buat diabetes, kolesterol, stroke, jantung, terus... Kata siapa bagus? Hah? Kata brosur dan iklannya, Pak. Mbak. Kalau cuma katanya, mana saya bisa percaya? Saya dan keluarga hanya percaya jamu tetes Soman karena telah teruji klinis. Loh, itu kan jamu, Pak. Kenapa harus uji klinis? Itu bedanya Soman. Jamu tetes ini dinyatakan berhasil dari Universitas Gajah Mada dalam membantu menurunkan kadar gula darah dan penyakit penyerta diabetes. Soman juga telah diuji praklinis di Universitas Pancasila, di mana mampu berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Jadi nggak mau coba jamu tetes? Harganya lebih murah loh, Pak. Murah tapi kualitasnya nggak jelas, ya siapa yang mau coba? Jadi ada nggak Somannya?
Eh, somannya habis, Pak. Soalnya dari kemarin banyak yang beli. Tuh kan, apa kata saya? Teman sejati nggak pernah bohong. Teman sejatinya teman. Herbal tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Soman bisa Anda dapatkan di Pandawa Radio, Jalan Abadi, kilometer 8 atas, Tanjung Pinang. Telepon 0811-778-1039. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hanya mengingatkan saja, pandemi di negeri ini masih belum berhenti. Pandemi masih belum berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, dan tetap jaga jarak. Yakinlah, Indonesia pasti bisa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pandawa Radio. 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Terus 3,9 FM Pandawa Radio Radia Tanjung Pinang masih bersama kami Mitra Pandawa di talk show Kangen Kumpul MTR bersama Bapak Supardi, pegiat MTR Bogor, sekaligus seorang pengusaha tepung tapioka. Dan kita dalam talk show kali ini dengan tema utang miliaran rupiah lunas sehalus tepung tapioka. Sehalus itu Pak dalam lunasi hutangnya. Iya, halus banget ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, tadi kita udah dengerin bagaimana terkait dengan usaha yang dijalani Pak Supardi saat ini yang udah berjalan puluhan tahun juga alhamdulillah, dan juga sedikit tadi ya tentang bagaimana awalnya Pak Supardi kenal dengan yang namanya utang. Waktu itu pertama sekali utangnya kata Pak Supardi 400.000 ya Pak. Iya, Itu minjem karena apa Pak? dulu kan jadi tengkulak kan dulu saya tahun 91. Iya. Merata jadi tengkulak. Kalau dulu pinjam duit kan besar juga susah kan dulu. Iya. 400.000 aja udah nyogok gitu ke yang lagi kedua. Pak dapetin 400.000 malah harus keluarin duit juga gitu Pak? Lain dulu kan kayak sekarang gampang minjem duit. Cuma susah. Jadi pengusaha kecil lah dulu. Oke baik. Dari 400.000 kenapa bisa kian lama kian bertambah sampai miliaran rupiah Pak? Ya, tapi emang usahanya juga berkembang sih. Kalau selama ini saya emang nggak usaha untuk modal sih pakai apa? Di putaran uang yang ada sih sebenarnya. Cuman kalau yang buat beli kayak gitu-gitu lah, buat beli kendaraan, buat tanah, buat pengembangan pabrik, emang saya terus terang aja suka pakai bank gitu yang masalah. Kita bikin pabrik lagi, berarti kan saya dulu kan punya pabrik, ada tepung tapioka, ada tepung Asia ya, itu buat bahan bikin tepung tapioka Asia, saya beli tanahnya juga, terus udah lunas, beli bukan buat pabriknya kayak gitu-gitu sebenarnya. Oke. Ada juga cuman saya pinjam 3 miliar itu sebenarnya saya pinjamnya pengennya 2 miliar waktu itu. Paksain sesuruh 3M aja ya udah saya ambil ceritanya gitu. Yang paksain 3M orangnya yang menawarkan itu tadi. Ya, orang dari sales. Soalnya saya sebenarnya tanpa tangan juga. Kalau saya kan nggak pernah dibaca saya mah udah tahu saya. Yang penting kalau dibaca intinya kan kalau bank itu kan yang penting bayarnya benar. Kalau benar udah nanti udah di blacklist terus udah disita gitu aja. Waktu gitu. Saya masih bayar masih benar ya. Masih benar ya bayarnya. Masih benar ya. Saya minta di blacklist saya sampai terakhir aja susah itu di bank. Oke. Sampai dibayar uang terakhir nggak mau banknya. Oke baik. Waktu ingin meminjam Pak, tentunya ada diskusi ya, diskusi sama istri. Iya pasti. Oke. Ikut aja sama istri mah ikut suami kan. Oke begitu. Ya jadi apa nih yang dijaminkan Pak kepada lembaga keuangan? Pabrik. Sebesar itu. Pabrik sama sertifikat pabrik kalau rumah mah enggak saya ambil karena saya juga takut gitu. Jadi sertifikat pabriknya? Kalau yang udah masuk MTR mah nggak ada yang ditakutkan sih sebenarnya, nggak ada yang perlu ditakutkan. Ya betul sekali. Nah jadi kapan nih Pak tepatnya Pak Supardi kenal dengan MTR? Kalau saya kenal sama MTR itu udah
dari itu aja pas di Oktober kalau saya tahun 2019 ya, 2019 ya. 2019. Oke, kabarnya Bapak sempet nggak percaya nih, nggak yakin nih sama MTR ini beneran gak sih ini bisa begitu ya membantu untuk dapat melunasi hutang dengan baik dan benar Iya. tanpa ribanya ya Pak. Iya. Gimana tuh ceritanya? Ya nggak percaya lah Bu, orang yang apa masih orang gila itu, orang curang. Oke. Emang kemarin tahunya dari siapa Pak? Dari mana Bapak tahu MTR ini? Saya dari itu dari Bu Ayu, Bu Ayu ada ustadz saya kan, ada ustadz pas itu ada kajian di TPW atau gimana dianbayarin sama dia, sama Bu Ayu yang orang Bogor itu. Dia dari semuanya. Ya ke sini ke rumah karena dia tahu bahwa saya pengeriba lah, penghutang gitu. Iya. Ya, biasa aja Bu, saya masih ribut juga karena saya kan punya ustadz saya 2, kiai saya 1. Nggak pernah ada yang ngomongin ke saya, nggak berani ke saya bahwa itu riba, itu tambah, nggak ada. Bahkan yang ustadz itu nggak apa-apa Pak Haji, yang penting kan Pak Haji bayarnya bener, nanti kan bantu orang yang pegawai itu biar dapat makan dari situ kan ada ibadahnya. Ada yang ngomong gitu juga di situ. Oke, baik. Berarti sama beliau ini Bu Ayu ini tadi Pak Supardi diingatkan begitu ya Pak ya? Ya diingatkan, tapi saya tetap aja adu argumen waktu itu kan, karena dia kan orang dia juga baru hijrah gitu, baru kenal juga. Jadi kayak makanya dituntut untuk orang-orang MTR saya sarankan harus punya ilmu. Kalau ngomong kalau ilmunya udah bisa kayak saya nih dulu ngelawan gitu. Oke, sampai berdebat ya dengan orang dari MTR ya Pak? Berdebat tetap saya waktu itu, tapi saya beli buklet juga ke dia dulu Pak, nggak ada buku merah ya, pakai buklet ya. Yang pengalaman di hutang teh kayak gini, sekarang berzina sama orang tua, saya nggak tahu tuh, nggak tahu. Kalau yang namanya itu riba itu dosa itu memang kita udah diituin apa tahu dikit, tapi nggak ada yang ada tegas, nggak ada yang pernah itu Bapak yang kayak gini sama dengan itu 1 dirham sama dengan menyindir orang tua sendiri kata gitu, nggak ada tuh. Baru dari situ lah saya hitung-hitung, saya punya utang sekian miliar, kalau misalnya sekian miliar bunganya itu sekian puluh juta. Nah itu mama saya tuh semalam teh, tapi saya nggak bisa tidur juga Bu. Sama Bu itu udah argumen siang, malam nggak bisa tidur saya. Kepikiran ya? Ya kepikiran tuh saya hitung juga, kalau itu dosa saya berapa ya? Kalau misalnya pasti bunganya misalnya kita 1 bulannya sekitar 20 juta aja. Sampai 24 juta kalau salah itu. 24 juta dikalikan 1 dirham itu 70.000. Wah, berapa kali berzina saya gitu. Ya, gitu. Jadi berapa lama tuh Pak Supardi terbuka pikirannya Pak? Enggak, langsung pagi itu saya cari si Bu Ayu itu rupanya. Langsung ya? Nggak bisa tidur saya. Malamnya nggak tenang, paginya langsung dicari nih Bu Ayunya. Saya cari. Kan saya samperin juga dia ke tempat, dia punya restoran makan, kalau saya punya bebek goreng. Terus langsung saya beli buklet itu tuh, langsung 200 itu. Pas ada muludan, saya kan muludan, keesokan harinya saya bagiin di masyarakat. Wah. Terus masyarakat yang nyebar juga, jadi saya dianggap orang gila. Tiba-tiba bisanya Pak Supardi kayak gitu. Baik. Nah, setelah terbuka nih pikirannya ikut MTR apa nih yang pertama sekali yang Pak Supardi ikut acaranya, kegiatannya? Iya, karena saya dianggap urgent waktu itu ya. Sama Bu Ayu kan TPW suka ada TPW juga di Bogor sih, dekat-dekat saya kan, dekat di Hotel Olimpik kalau salah. Jadi karena di sini masih nungguin 2 minggu, urgent saya dikirim juga 2 minggu, saya kirim ke Jakarta gitu. Jadi saya TPW-nya Jakarta, ketemu warganya Jakarta. Di sana juga bulan Desember yang narasumbernya kan Pak Heru sama Pak Haryanto. Ya, memang udah mengena juga, tapi belum 100% sih. Segala masa masuk 60% saya anggap gitu ya. Saya nanyain juga waktu itu siapa yang punya utang sekian miliar, di atas 2 miliar, saya ngacung aja. Di situ kan nggak ada malunya Bu ya. Karena yang hadir penghutang semua, termasuk yang alat sumbernya dia penghutang gitu. Nggak perlu jaim-jaim ya Pak. Enggak. Malah dikasih apa, minyak kasturi sama yang hutangnya gede. Benar. Nah, kemudian dari sana apa nih yang Pak Supardi dapatkan Pak? Pencerahannya. Ya pencerahannya itu akhirnya kan itu mengubah mindset aja sebenarnya. Kita hidup untuk apa? Kita hidup pasti mati, itu aja. Kalau dulu kan enggak.
ada gengsi tetap aja ya. Masukinnya yang terakhir mah SMA TR sih. Makanya kalau kita belum masuk SMA TR kayaknya orang belum bisa mindsetnya kalau belum dirubah karena mereka pikirannya uang 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 gitu. Kalau saya juga dulu kan duitnya di otak kita duit aja gitu. Benar. Iya. Yang itulah awal yang sebenarnya harus diperbaiki terlebih dahulu ya Pak. Iya ya. Tujuan hidup yang kurang perbaiki. Tujuan hidupnya banyak kan duit gitu. Jadi sekarang tujuan hidup sekarang akhirat sekarang. Tuh, itu yang penting sebenarnya ya. Yang kebanyakan apa ya Pak, kayak dilupain aja gitu ya. Ya, Enak ingat waktu sholat doang, sebalik nggak husu juga sholatnya, karena udah mikirin utang mulu kan. Sholatnya. Betul juga. Baik. Nah, jadi tadi udah nyampe utangnya 12,5 ya Pak ya? 12,5 miliar. Kemudian kenal MTR. Nah, ketika itu apa nih yang Pak Supardi pikirkan untuk dapat segera melunasi utang-utangnya Pak? Ya itu aja dikasih tahu sama orang NPR. Kalau saya kan mau SMA TR ya, SMA TR Tangerang tuh. Udah 1 bulan bulan kalau nggak salah Desember ya. Saya Desember masuk ke sana. Bulan Januari saya ke itu di SMA TR sama istri saya, bareng-bareng lah sudah gitu. Ya itulah berubah lah. Pola pikir saya berubah. Berarti ini tujuannya kayak gini ya. Saya waktu itu ya suruh berajam kan waktu itu ya. Ujang bang terus selesaikan gini-gini utang riba terutama. Bukan perdagangan juga. Tapi kan di sana ada teori juga kan kita harus melihat tangan kanan sama tangan kiri. Kalau tangan kanan saya dianggapnya usaha, tangan kiri utang ya kita harus menunjuk ya harus fokus di tangan kanan utang di usaha. Kalau nggak fokus di usaha, utang nggak kebayar. Makanya kalau yang banyakkan sekarang kan kita fokus di utang. Saya dulu kan ya. Fokusnya di utang. Akhirnya usaha terbengkalai. Jadi males-malesan usaha juga. Karena kan dapat duit juga buat bayar utang kan. Iya. Kalau pikirannya kita untuk usaha ya insya Allah utang kebayar. Waktu itu saya pulang dari SMA TR langsung saya juga sama istri saya sepakat. Ya saya jualin aja kontrakan apa-apa yang ada tulisannya gitu. Tanah kosong yang terpakai. Saya bikin banner langsung. Tempat. Tapi alhamdulillah waktu udah sama selesai lunas juga nggak ada yang terjual satupun. Oke, begitu ya? Iya. Niatnya mau bayar utang dari jual aset begitu ya Pak ya, tapi ternyata asetnya belum kejual, utangnya udah lunas duluan. Ya, alhamdulillah. Jadi bayarnya pakai apa tuh Pak? Pakai tepung. Pakai tepung ya. Benar tadi ya, lunasnya sehalus tepung tapioka. Oke, baik. Ini maksudnya berarti dari hasil usaha tepung tapioka tadilah ya Pak Supardi melunasi utang-utangnya. Berapa lama Pak? Banyak tuh Pak, 12 miliar lebih. Ya dari pas saya MTR, saya udah agak karena perusahaan tuh udah kurang manfaat, agak macet juga ya. Waktu saya tinggalin aja. Dari SMA TR waktu itu saya udah nggak punya duit juga tuh, saya ingat aja tuh. Saya mau duit 1 juta yang buat beli kaos, buat beli itu waktu itu habis lah. Saya mau masukkan ke PBTR ya, sistem buat pelunasan mesti kayak gimana sistemnya kan. Kalau di MTR kan ada tahap-tahapannya ya. Ya saya PBTR kata Pak itu terakhir saya punya duit tinggal 50.000 lagi. 50.000 saya ingat aja tuh. Beliin buku merah aja, saya beli buku merah dapat 2, saya kantongnya buat tetangga. Saya itu nggak tahu panitia buka meja, katanya pas sudah terakhir Pak, Bapak daftar sekarang aja nanti kan harus sekarang di diskon sekian, ya minimal 1 orang 500, 2 orang 1 juta kan. Kata saya ya udah nanti mau saya bankingin ya, saya depan itu bisa banking. Iya. Itu saya nggak masuk ya, klik nggak masuk, udah pencet yes nggak masuk, saya mundur lagi akhirnya kan. Terus saya kedua kali cek lagi situ depan, apa nomor rekeningnya lagi, kasih nomor rekeningnya saya tak masuk. Pas saya mau pencet yes itu saya ingat, yang saya tinggal 600.000 ya saya saldo saya itu, udah lama udah semingguan gitu ada 600.000 di bank itu. Pas saya pulang itu ya saya nongkrong Pak maaf ya saya mau duduk dulu nanti kerasnya saya bawa dulu, saya duduk aja belakangnya ya. Terus saya bankingin lagi ya saya coba di bankingnya. Ya pas itu masuk 1 juta, berarti uang saya ada yang masuk. Nah, baru saya cek langsung. Cek saldo baru itu. Berkelihatan, padahal ada yang masuk 363 juta. Masuk dari penjualan tadi ya Pak ya? Bukan dari orang yang utang yang bayarnya susah itu. Oke, baik. Wah, luar biasa. Terus Pak? Ya terus akhirnya saya
1 bulan itu saya genjot juga untuk bayar. Saya waktu itu kan pulang Jumat ya. Jumat berarti saya transferin, Sabtu udah libur. Terus saya transfer sampai habis. Tapi ya terus berjalan ya 1 bulan saya bisa membayar 6,5 miliar. Tapi uang perdagangan dulu, uang sama yang kecil-kecil lah. Yang kecil maksudnya kan saya punya sekali ambil motor kan 6 unit ya. Iya. Nanti 8 unit buat anak-anak yang itu saya bayar dulu tuh yang 8 unit buat anak-anak yang terus yang utang-utang melalui saya orang itu saya bayarin yang punya. Kan saya termasuk prioritas ya. Maksudnya bunganya murah. Kalau saya bisa berebut tawar, Bu, kalau bukan. Iya. Paling murah. Kalau saya kena leasing juga, kenapa kena bank itu paling yang buat mobil itu saya kalau bayar 11 bulan atau 12 bulan cuma kena bunganya 3,1%. Saya paling murah lah termasuk orang dari sekian. Nah, makanya kalau yang teman-teman kami yang dari pengrajin saya, pelanggan saya yang suka ngambil banyak, ya pinjam nama saya kadang-kadang kalau saya nggak pinjam juga. Ambil mobil melalui nama saya gitu kan murah dia. Cuman kalau misalnya 300 juta paling juga untunginnya berapa lah, paling juga 10 jutaan. Jadi dia berani ambil dengan saya. Akhirnya saya selesaiin duluan karena itu kan ya itu saya investasi dosa juga saya. Saya bayarin punya orang dulu, saya selama itu. Punya saya kan dipikirin. Saya utang ke itunya cuma 2,4 miliar. Oke, berarti utang dagang ya, bisa dibilang begitu ya, Pak? Sama utang leasing yang atas nama orang lain. Saya selesai. Dalam 1 bulan saya bisa nutup 6,5 miliar. Berarti setelah itu selesai, baru di lembaga keuangannya? Iya, lembaga keuangan, udah di bawah santai aja kan orang di tanya cari ceria dia. Begitu. Orang NPR itu kan ciri khasnya itu. Kalau kita punya utang itu dibayar secara gembira gitu. Bukan benar. Berarti waktu itu udah nggak jadi pikiran yang berat lagi ya Pak ya, utang yang ada? Enggak takut, orang dari lembaga juga ngomong Pak mau disita, ambil aja ngapain saya. Orang saya dibawa mati sama saya gitu ya. Oke, baik. Jadi totalnya tuh berapa lama tuh Pak Supardi melunasi semua utang-utangnya Pak? Utang ya alhamdulillah sih Bang udah selesai kemarin tuh bulan Desember 2,4 miliar saya. Kalau saya bayar semua. Harusnya mah selesai di bulan itu sebelum bulan Oktober saya mau bayar. Kalau udah bayar uang kontan saya ke sono 2,4 ya. Sama saya masih bagus, masih tawarin 20 sampai 30 miliar saya. Enggak usah tambahin bom. Oke. Ada sampai 1 tahun lunas semuanya, Pak? Kurang? Enggak, saya semuanya 9 bulanan. 10 bulan. Oke, baik. Ada informasi nih, katanya Pak Supardi menyiapkan uang cash di brankas untuk bayar utang. Itu gimana ceritanya, Pak? Dapat bocoran nih saya. Orang banknya nggak percaya, dipoto aja sama Pak Brankas. Buat dikirimin ke bosnya nih, ambil uang kat aja kan Pak, takut bos saya nggak percaya, belum foto aja sama itu. Oke. Maksudnya gimana nih? Apa yang Pak Supardi sampaikan kepada pihak orang lembaga keuangan itu, Pak? Ya orang lembaga keuangan kan pengennya uangnya dibawa kan. Saya nggak mau. Saya maunya kalau misalnya dia udah bebas BDO, saya mau bayar gitu. Kalau mereka kan masukin dulu aja, nanti BDO kami uruskan belakangan gitu. Ternyata malah mundur sampai 3 hampir 2 bulan Bu itu aja. Untung nggak saya bayar. Kalau saya bayar malah lebih dari 2 bulan kayaknya. Karena nama saya masih bagus. Karena saya di belakang saya pada 30 customer. Saya kan pegang itu orang kalangan saya misalnya pinjam ke bank tersebut kan 100 juta. Jadi malah kata saya nih kasih nih 100 juta, 50 juta. Kalau saya ngomong pasti kasih pinjaman. Oh, begitu. Karena saya kan komando riba saya. Komando dulu ya Pak dulu. Ya. Oke, berarti sampai disiapkan uang cashnya di brankas di rumah ya berarti ya Pak. Ujung-ujungnya dibawa juga untuk lunasinya. Bahkan udah saya bawa Bu ke sana. Kan dia langsung ini BDO-nya katanya mau selesai, pasti saya bawa ke sana, uangnya masih belum juga BDO-nya baru keluar. Saya bawa lagi uangnya 2,4. Oke, baik. Wah, luar biasa juga ya kisah cerita dari Pak Supardi ini. Baik Pak, nah sekarang berarti
di MTR Pak Supardi aktif ya sebagai pegiat MTR di Bogor ya Pak? Ya, alhamdulillah Bu. Oke, baik. Nah sekarang ini apa nih Pak kegiatan yang mungkin lagi berlangsung atau akan diselenggarakan di sana MTR di Bogor? Kalau harian biasa sih hari Selasa ngumpul di saya. Mm-mm. Hari Selasa tuh ngumpul maksudnya ngaji lah. Mhm. Biasa kan yang gitu. Kadang-kadang ada yang orang punya masalah gara-gara hutang sama rumah tangga kan udah mau cerai atau gimana. Ya, Iya. ada teman-teman kita perbaiki kayak gini gitu. Mhm. Ada yang curhat ke Bapak ya Pak? Ya, alhamdulillah banyak sih, termasuk jadi dokter juga. Wih. Udah nambah aja gelarnya ya nih Pak Supardi ya. Oke. Padahal mereka kecil sih utangnya kalau kata bahasa saya, tapi mereka nggak berat juga punya utang 150 juta. Gara-gara cuman utangnya 8 juta aja sama bisa cerai sama aja kan. Benar. Oke, berarti yang rutin mingguan ya Pak ya? Ya, terus nanti besok mau itu Rakovilda juga sih di Bogor. Tanggal 2, tanggal 3. Baik. Oke, nggak berasa nih ngobrol yang sangat luar biasa bersama Pak Supardi. Pak, dari Bapak yang punya pengalaman utang belasan miliar rupiah yang alhamdulillah bisa lunas kurang lebih 9 bulanan ya Pak ya. Dengan lika-liku pengalamannya ketika mendirikan usaha, menjalankan usaha, kemudian bergelut dengan utang. Nah, tentunya Pak Supardi ada nasihat nih. Nah, mungkin nasihat atau motivasi nih yang ingin Bapak sampaikan kepada Mitra Pandawa, Pak. Kira-kira apa? Disilahkan. Oh iya, kalau kata bahasa saya itu, kalau saya dari dulu prinsipnya perdagangan ya. Kalau dagang itu harus itunya magnetnya besar itu. Kalau magnetnya kecil kan paling yang serbuk gergaji ya, serbuk besi yang ketarik gitu. Kalau magnetnya besar, jadi paku yang 12 cm aja bisa nyamber gitu kan. Dan bisa diketarik gitu kan. Ya itulah manusia harus jadi ya maksudnya yang di magnet itu unsur ibadahnya itu benerin. Ibadahnya betulin. Terus nanti yang paku yang 12 cm juga kalau dinamonya itunya besar, ya nanti mereka datang. Cuman waktu itu saya punya kegagalan karena saya waktu itu ikut ada riba, ya saya neliti juga di hadis di saya juga. Makanya kenapa waktu saya udah terpojok juga perdagangan, waktu itu saya buka WhatsApp itu sebelum bisa dibentuk Mas MTR itu sekian jam. Habis sholat zuhur baru buka WhatsApp karena apa? Paling juga minta nagih mulu di WhatsApp tuh buka WhatsApp. Jadi saya malas buka WhatsApp kan. Akhirnya saya kan waktu SMTR itu kan nggak di WhatsApp, handphone ditutup kan 2 hari. Ya udah ditutup aja. Ya semacam kayak yang magnetnya itu ada hijab, ada plastik, ada hijab terjaga. Jadi sekalipun kita magnetnya kita besar, paku yang 12 cm itu nggak akan narik ke kita. Kalau kata makanya saya kemarin saya buktikan, saya buka ini, saya udah berazam sekalipun belum dibayar kan saya buka hijabnya itu. Oh berarti ini sadar saya gara-gara ini ya ada langsung masuk kan, langsung mulai kerja gitu. Jadi kalau kata mesin yang pada kotor-kotor itu kan uang riba kan kotor ya, masuk ke mesin. Kotor akhirnya kan bisa mampet, nyumbat. Akhirnya si mesin banyak mogok kan. Itu udah terjadi di saya gitu. Makanya kalau kita udah bersihin, semua ganti-ganti oli baru segala macam, ya alhamdulillah. Sekalipun modalnya kecil, mobilnya kecil, bukan mobil besar, bukan mobil mewah, tapi tetap aja bisa jalan gitu. Itu yang utama. Kunci saya itu. Semua pengusaha pokoknya intinya itu aja. Kita harus optimis gitu. Optimisnya yaitu harus membuat magnetnya yang besar. Kalau magnetnya besar, itunya tarikannya besar gitu, angkat itunya. Maksudnya magnet tersebut itu maksudnya itu sholat tahajudnya benerin muawana sama orang-orang gitu benerin. Cuman jangan riba, kalau riba ada hijab di situ. Itu udah terbukti sama saya gitu. Itu aja. Gitu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Supardi, atas ceritanya juga sudah berbagi kepada kami ya Pak. Ya. Semoga sehat selalu keluarga, lancar usahanya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa mengunjungi Tanjung Pinang ya Pak ke depannya nanti. Nanti saya kunjungan juga kan, ada merek saya punya Raja Tani merek sana tuh. Iya benar. Ya karena
hasil dagangannya udah nyampe sini, masa yang punya belum nyampe sini? Begitu ya. Baik, terima kasih banyak juga Nurul ucapkan untuk Anda Mitra Pandawa yang sudah bersama kami mengikuti talkshow Kangen Kumpul MTR bersama Pak Supardi nih, pegiat MTR Bogor sekaligus pengusaha tepung tapioka. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda Mitra Pandawa semua. Jangan lupa tetap ikuti talkshow Kangen Kumpul MTR edisi selanjutnya setiap Sabtu pukul 9 pagi dengan narasumber-narasumber kita, pegiat MTR dari seluruh Indonesia, juga dari dunia usaha yang bermacam-macam juga untuk dapat kita dengarkan bersama-sama pengalaman mereka dan menjadi pelajaran dan hikmah untuk kita semuanya. Dan saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.